Belum ada sejarahnya Besindo-Tech compare laptop, dan hari ini sejarah baru terukir ya. Karena ya gue juga ngedengerin pertanyaan kalian yang nyariin laptop gaming budget 16-17 jutaan. Yes, di sini ada Lenovo Loki 15 IRX9 yang sebelumnya udah pernah kita juga bikin reviewnya ya. Dan ini kita adu sama Acer Nitro V15, kodenya ANV15, yang mana specsnya bisa dibilang ini keduanya sekelas, sama-sama pakai Intel Core i7 Gen 13 dan RTX 4050. Nah, ini yang bikin gue penasaran adalah dengan spek yang mirip-mirip, mana yang kira-kira bakal paling oke racikannya dari kedua perusahaan ini. Karena kemarin waktu kita nge-review si Lenovo Loki, menurut gue sih experience-nya positif banget, dan makanya gue penasaran pengen ngerasain yang Acer sekarang sekali kita bikin video comparison ini biar lebih afdol. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Kedengeran nggak bunyi kipasnya, Nat? Dikit ya? Ya, itu yang kalian dengar dari Acer. Oke, langsung kita bahas spesifikasi, dan seperti yang gue bilang tadi, ya kedua laptop ini satu kelas, on par, sejajar ya. Bisa dilihat aja di specs lengkapnya, di layar sampai ke harganya juga. Jadi perbedaannya memang ada di prosesor Lenovo Loki yang pakai seri HX, yang memang udah paling atas ya. Sedangkan yang Nitro V15 ini pakai seri H, yang ada satu tingkat di bawah seri HX. Nah, seri HX sendiri punya core dan thread yang lebih banyak. TGP dari GPU-nya juga beda, meski sama-sama pakai RTX 4050. Untuk RAM sendiri ini beda ya, karena Nitro udah 16 GB, nah Loki ini di 12 GB. Yes, kalian nggak salah denger, Lenovo bikin RAM-nya 12 GB, yang emang agak aneh, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas juga. Oke, ngomongin desain, yang paling kelihatan dari keduanya pastinya adalah pendekatan untuk gaming ya. Kalau kita lihat nih sekarang, Lenovo dengan Loki-nya ya ini lebih kalem desainnya kan, dan ya gue lebih cocok lah, lebih suka gitu, kayak lebih dewasa buat gamer yang lebih dewasa kayak bapak-bapak ini gitu. Oh, enggak. Pokoknya ya dibilang kalau Nitro itu lebih flashy ya, lebih sangar, lebih gaming, dan ciri khasnya Acer ya, dari yang seri tertingginya yang Predator itu kelihatan ya, bisa dibilang ini lebih cocoknya mungkin buat ABG gitu. Nah, dari segi finishing coating sendiri menurut gue juga si Acer ini lebih fingerprint magnet sih. Kena reflektif juga kelihatan lebih gampang jorok ya, bisa dibilang ya, dibandingin sama Loki yang lebih aman buat dipegang-pegang. Nah, buat berat sendiri Loki lebih berat sedikit di 2,1 kilo, sedangkan Nitro di 2 kilo. Jadi beda sekitar 100 gram. Chargernya juga punya ukuran yang mirip, jadi buat bobot sih jatuhnya 11-12 lah ya. Sama aja feeling bawaannya ketika di dalam tas. Berat. Nah, selain itu juga secara design wise, Lenovo Loki ini memang punya sedikit kedewasaan, terutama di bagian housing webcam yang kita bisa pakai untuk membuka laptopnya pakai satu tangan aja. Dan pas dibuka pun ini bisa sampai belakang 180 derajat ya. Dan Nitro ini masih belum bisa. Jadi udah mentok sampai segini aja gitu. Nah, untuk hinge-nya sendiri kalau kalian bisa lihat ya, Lenovo Loki ini hinge-nya ada di atas, sedangkan si Acer Nitro ini di bawah, kayak lebih konvensional ya. Dan gue sendiri ngelihatnya ini bikin beban ke layar dari body itu tuh bisa lebih berat, plus sirkulasi exhaust itu juga jadinya kalau di Acer dia kan ngarahnya ke layar ya, takutnya mempengaruhi durability jangka panjang, sedangkan di Loki kan dia semua ngalir dari belakang gitu untuk udaranya, jadi sirkulasinya lebih oke. Sedangkan tombol power juga ini yang lebih kelihatan di Lenovo Loki, lebih jelas ya, dan ini juga jadi indikator untuk mode performance apa yang kita lagi pakai. Sedangkan untuk backlit keyboard juga LOQ ini udah RGB 4 zona, sedangkan Nitro masih satu warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Nah, pengalaman ngetik di keduanya sendiri menurut gue jujur lebih enak di LOQ karena travel distance-nya kayak lebih jauh dibandingin sama di laptop Acer yang rada-rada pendek, yang bikin ngerasa agak lebih cheap aja sih feeling ngetiknya. Nah, sisanya ya tinggal masalah selera aja. Kalau kalian senang sama yang lebih kalem ya LOQ pilihan jelas, tapi kalau kalian pengen yang lebih gaming, lebih sangar ya bisa pilih ke Nitro. Nah, untuk port lagi-lagi gue juga lebih seneng sama yang ada di Lenovo Loki karena emang mayoritas portnya udah dipindah ke belakang, walaupun masih ada sedikit sisain di kanan ya, kayak ada USB-C, ada webcam shutter, ada port 3,5 mm sama USB-A, yang mana memang kadang mungkin agak ngeganggu kalau kalian ada mouse. Sedangkan Nitro masih lebih konvensional, semuanya ada di kanan kiri barengan sama ventilasi udaranya. Tapi memang Acer Nitro ini punya poin lebih karena udah ada port Thunderbolt 4 yang mana nggak ada di Lenovo Loki. Sisanya masih kurang lebih sama, ada 3 buah USB-A, 1 port HDMI 2.1, 1 Ethernet RJ45, ada port 3,5 mm, dan port power yang juga masih konvensional.
Oke, layar. Lagi-lagi speknya mirip ya. Sama-sama pakai panel IPS yang udah 144 Hz refresh rate yang emang udah jadi standar laptop gaming di 2024 ini. Ini bare minimum lah kalau mau ngaku sebagai laptop gaming. Nah, untuk akurasi warna sendiri, langsung gua tes aja nih, dan akurasi datanya dipakai data color Spider X Elite ya. Nah, Lenovo Loki ini dapetin color gamut di 100% sRGB, 80% Adobe RGB, dan 80% DCI P3. Sedangkan Nitro lebih inferior nih ya, dengan 65% sRGB, 48% Adobe RGB, dan 48% DCI P3. Jadi kalau kalian mau pakai buat kebutuhan desain atau ngedit-ngedit video, layar dari Lenovo Loki udah jauh lebih ready. Dan ngomongin angka-angka, kita langsung aja masuk ke bagian benchmark ya. Performance-nya kita tes dari kedua laptop ini biar kebayang gimana perbedaannya. Pertama, ada Cinebench R23 yang kita loop sama-sama 5 kali di best performance, yang ternyata Nitro lebih memimpin dengan rata-rata di 1788, sedangkan Low-Q di 1654. Tapi karena Low-Q punya core yang lebih banyak, tentu multi-core bakalan lebih memimpin ya. Jadi rata-rata di 17522, sedangkan Nitro cuma di 13659 aja. Lumayan jauh di multi-core, tapi balik lagi Nitro unggul di single core. Dari grafisnya, stabilitas Low-Q juga slightly better dibandingin sama Nitro, walau Nitro juga masih masuk kategori yang oke lah. Geekbench 6 ya, buat Low-Q dapat angka 2425 buat single core, 10187 di multi, sedangkan Nitro dapetin 2455 buat single core, lagi-lagi lebih tinggi, dan 12353 buat multi core. Nah, ini juga menarik ya, multi core lebih tinggi di Nitro. PC Mark 10 Low-Q dapat 7516, Nitro dapat di 7450. Jadi agak-agak mix ya hasil dari benchmarknya. Coba kalau kita cekin kemampuan grafisnya, kita juga tes di 3D Mark Time Spy, yang mana Low-Q punya angka rata-rata di 8737, Nitro di 8384. Low-Q punya skor yang lebih tinggi dan konsisten ya, selalu di atasnya Nitro. Ini dari efek yang tadi TGP RTX 4050 yang lebih tinggi di 105 watt. Tapi untuk stability, Nitro slightly better di bagian ini. Oke, buat render-renderan 3D di Blender Scene BMW, untuk CPU render Low-Q di 2 menit 23 detik, untuk GPU render pakai CUDA di 27 detik aja. Nitro sendiri itu di 2 menit 59 detik untuk CPU, dan GPU-nya di 26 detik. Jadi ya plus minus sedikit lah ya untuk bagian GPU-nya. Nah, buat speed SSD-nya nih, di Crystal Disk Mark Low-Q di 5 GB per second dan 3,2 GB per second untuk write-nya, yang mana sama persis dengan si Nitro. Curiganya pakai SSD yang sama, dan ternyata setelah dicek ke dalam, ya beda nih ya. Acer pakai ukuran yang lebih normal, 2280, sedangkan Low-Q pakai yang agak medium ukurannya, 2242. Dan secara upgradability ini kurang lebih sama ya, ada satu extra slot buat SSD dengan PCIe Gen 4 dan satu slot ekstra buat RAM LPDDR5. Lanjut kita tes gaming, dan game pertama yang kita ajar pastinya Dota 2 ya, karena gua game uzur mainnya Dota gitu kan. Dan karena ini memang game yang CPU bound banget, lebih berat ke CPU ya untuk processingnya, dan ternyata hasilnya ya sama aja sih ya, FPS-nya sama-sama average di 111. Jadi meski Low-Q punya lebih kenceng, core-nya lebih banyak, threads-nya juga lebih banyak, tapi ketika dihadapkan dengan game-game MOBA ya kayak Dota 2, ini hasilnya mirip-mirip aja. Valorant nih, di setting high, Nitro dapat di 323 FPS, Low-Q di 318 average FPS. Oke, next kita tes benchmark gaming AAA Cyberpunk 2077 2077 dengan dua skenario, satu dicolok dan satu nggak dicolok. Oke, untuk Low-Q dapetin 66 average FPS kalau nggak dicolok, dan kalau pakai baterai aja cuma dapat 52. Sedangkan Nitro dapetin 64 FPS pas dicolok dan 43 FPS pas nggak dicolok. Jadi cukup jauh penurunan performance ketika si Acer Nitro nggak dicolok. Lanjut Shadow of the Tomb Raider, kita juga jalanin benchmark internal. Untuk Low-Q ada hal yang unik nih, karena kita dapetin FPS yang better ketika di mode Balance AI, yaitu 135 FPS dibanding mode Performance yang cuma dapat 115 FPS. Sedangkan Nitro itu ketemu di 133 FPS, jadi masih mirip-mirip tapi di mode Performance ya, karena Acer nggak punya fitur AI di skenario profile, jadi mesti diganti secara manual. Hogwarts Legacy setting medium, Low-Q dapat 115 dan Nitro di 103 average FPS. So secara overall bisa dibilang beda tipis, cuma gue ngerasa settingan di Lenovo Low-Q lebih optimal ya secara keseluruhan untuk gaming. Mungkin dari settingan performance-nya tadi, cuma ya pakai mode AI-nya tadi juga bisa ngebantu dibandingin si Acer Nitro yang nggak punya. Dan overall gue bisa bilang sih kedua laptop ini ngasih experience yang cukup berbeda ya, karena waktu dipakai nge-game atau jalanin benchmark tadi, kipas si Acer Nitro ini tuh lebih berisik ya, sampai 81 desibel. Udah kayak
dicuruk suaranya gitu. Padahal Lenovo Low-Q ini juga udah full load tapi masih acceptable ya, di suaranya di 60-an desibel. Nah, secara suhu juga yang di-maintain juga 11-12 ya, di sekitar 60-70-an fluktuatif. Bedanya di peaking aja, karena Lenovo Low-Q bisa nahan peakingnya di 94 derajat, sedangkan Nitro ini sampai 99 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita ngomongin ke kesimpulan. Mana yang kira-kira lebih oke dari kedua laptop ini? Well, kalau kita lihat dari performance ya, memang karena kedua laptop ini punya spesifikasi yang mirip-mirip dari CPU dan GPU-nya, sebenarnya kedua laptop ini punya performance yang masih di kelas yang sama ya. Walau untuk skenario multicore, CPU varian HX di Low-Q ini memang lebih oke. Tapi secara perbedaan nggak jauh, dan bahkan di Acer itu juga ada beberapa yang skornya lebih tinggi. Yang gue sih sebenarnya memang dengan performance yang dikasih, suara kipas Low-Q itu lebih manusiawi dibandingin di Nitro kan. Plus layar Lenovo ini juga punya akurasi dan color gamut yang lebih luas. Yang bikin laptop ini nggak cuma cocok buat gaming, tapi juga buat pekerja, buat yang pengen jadi profesional ya, pengen berkarir di dunia kreatif, ini masih masuk banget. Nah, personally kalau gue ditanya pilih yang mana, ya mungkin kalian semua udah ngerasain di video kayak ini ya, gue pasti lebih prefer ke Lenovo Low-Q ya, karena attention to detailnya lebih oke. Kayak Low-Q ini punya keyboard yang lebih enak, desainnya lebih low profile ya, nggak terlalu gaming banget dan masih bisa dibawa kerja, masih lebih profesional kelihatannya ya, dan ada privacy shutter yang ngasih perasaan aman. Walau nggak dipungkiri ya, Lenovo Low-Q ini punya harga yang sedikit lebih tinggi, di 17,3 jutaan untuk varian yang kita tes, sedangkan Nitro V15 ini di 16,8 juta ya, yang mana ini juga kita masih tambah RAM lagi di Lenovo ya, biar punya RAM yang lebih lega, jadi masih harus mungkin nambah sekitar 500.000 lagi baru dapat racikan yang pas, jadi hampir 18 juta, hampir nambah sejuta gitu. So yes, itu aja untuk video comparison laptop pertama Best Indotech. Semoga gua bisa ngasih informasi yang jelas ya. Jadi kalau kalian ada yang mau ditanyain lagi atau belum jelas, komen di bawah, kita diskusi di sana. Dan kalau kalian suka videonya, dikasih tombol jempol ke atas, dikasih juga di-share ke teman-teman, ke saudara yang lagi nyari laptop ya, budget 16, 17, 18 jutaan. Dan jangan lupa subscribe ke Best Indotech channel, karena kita bakal banyak review laptop-laptop lagi, nge-compare, ngebahasin berbagai jenis laptop, karena gue lagi demen cobain laptop Windows juga. Itu aja. Nama gue Malvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao!